warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan abstrak mengenai analisis kasus manajemen strategi. Jadi, analisis kasus manajemen strategis adalah pendekatan struktur untuk mengevaluasi situasi organisasi, mengidentifikasi isu utama, dan menganalisis lingkungan eksternal serta internal. Proses ini bertujuan merumuskan, memilih, dan mengimplementasi strategi terbaik untuk mencapai tujuan, sekaligus berfungsi sebagai metode pembelajaran yang efektif. Analisis yang komprehensif didukung oleh fakta, pertimbangan etika, dan rencana aksi yang terperinci. Pada saat kali ini, saya ingin menjelaskan definisi mengenai analisis kasus manajemen strategis, yaitu suatu pendekatan atau proses yang digunakan untuk memeriksa dan menganalisis situasi, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis kasus, suatu skenario atau situasi yang nyata atau hipotetis diorganisir dan dievaluasi dengan cermat untuk mengidentifikasi masalah, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi, dan merumuskan solusi atau rencana tindakan yang tepat. Lalu pada slide kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tujuan analisis kasus. Yang pertama itu memahami kondisi perusahaan, yaitu mengetahui posisi perusahaan melalui analisis internal dan eksternal. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi isu strategis, yaitu menentukan masalah utama yang membutuhkan keputusan strategis. Lalu yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, yaitu menjadi dasar dalam memilih strategi yang paling tepat dan rasional. Lalu pada saat kali ini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis kasus. Yang pertama itu ada identifikasi masalah utama, yaitu menentukan inti permasalahan yang menjadi fokus analisis. Lalu yang kedua ada analisis lingkungan eksternal, yaitu menilai pengaruh pasar, persaingan, regulasi, dan kondisi ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada analisis lingkungan internal, yaitu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sumber daya perusahaan. Lalu yang keempat itu ada evaluasi dan pemilihan strategi, yaitu menilai alternatif strategi dan memilih yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada saat kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai metode kasus untuk pembelajaran kasus-kasus manajemen strategis. Yang pertama itu ada pemenuhan konsep, yang kedua itu ada pembacaan kasus, yang ketiga itu ada diskusi kelompok, yang keempat itu ada identifikasi masalah, yang kelima itu ada analisis konsep, keenam pengambilan keputusan, ketujuh presentasi dan diskusi kelas, kedelapan refleksi dan pembelajaran, ke-9 pertimbangan dan etika, lalu yang terakhir ke-10 transfer pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tip analisis kasus. Yang pertama, gunakan kerangka analisis, yaitu alat seperti SWOT membantu analisis lebih terstruktur. Maksudnya di sini adalah dalam menganalisis kasus itu kita disarankan menggunakan alat bantu seperti SWOT. Nah, kerangka ini itu membantu kita melihat kondisi perusahaan itu secara terstruktur mulai dari kekuatan, ancaman, peluang, hingga kelemahan. Nah, sehingga analisis ini tidak dilakukan secara asalan atau subjektif. Kedua, ada perhatikan aspek etika, yaitu strategi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan nilai etis. Maksudnya di sini adalah strategi yang baik tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, namun juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang serta nilai-nilai etis. Keputusan strategi seharusnya tidak merugikan karyawan, konsumen, maupun lingkungan. Selanjutnya ada fokus pada masalah utama, yaitu analisis tidak melebar ke hal yang tidak relevan. Nah, maksudnya di sini itu dalam analisis kasus penting untuk mengidentifikasi inti permasalahan. Analisis yang melebar ke hal-hal yang tidak relevan atau ke hal-hal yang tidak perlu akan mengaburkan solusi dan membuat keputusan menjadi tidak efektif. Selanjutnya, gunakan data dan fakta, yaitu keputusan harus didukung oleh informasi yang valid. Maksudnya itu, setiap rekomendasi strategi harus didukung oleh data yang valid dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya asumsi atau pendapat pribadi saja. Nah, hal ini itu membuat keputusan strategi lebih kuat dan rasional. Nah, dari keempat itu, analisis kasus dalam manajemen strategi akan menjadi lebih sistematis dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada contoh studi kasus yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, Unilever ini menghadapi penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan persaingan dari produk lokal yang yaitu dengan harga yang lebih murah. Penjualan melambat akibat persaingan harga dan perubahan preferensi konsumen. Nah, Unilever Indonesia ini menghadapi beberapa tantangan utama,
yaitu penurunan daya beli masyarakat serta meningkatnya persaingan dari produk lokal yang menawarkan harga lebih murah dari Unilever tersebut. Nah, kondisi ini menyebabkan penjualan melambat, terutama karena konsumen itu menjadi lebih sensitif terhadap harga dan mulai beralih ke produk alternatif yang sesuai dengan preferensi baru mereka. Nah, perubahan ini menurut Unilever untuk menyesuaikan strategi bisnis agar tetap kompetitif di pasar. Nah, analisis eksternalnya itu ada peluang pertumbuhan, yaitu pasar produk ramah lingkungan dan kesehatan. Nah, maksudnya itu konsumen semakin sadar akan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Nah, sehingga membuat kesempatan bagi Unilever untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan tren tersebut. Selanjutnya ada ancaman, yaitu ancaman utama datang dari produk lokal yang harganya itu lebih murah dibandingkan Unilever itu tersendiri. Nah, produk-produk ini mampu menarik konsumen dengan harga terjangkau dan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya ada analisis internal, yaitu ada kekuatan. Unilever memiliki merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas, serta reputasi global yang sudah dipercaya konsumen. Nah, hal ini itu menjadi modal besar untuk mempertahankan posisi pasar dari Unilever tersebut. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu salah satu kelemahan Unilever itu adalah biaya produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan pesaing lokal. Nah, sehingga harga jual produk menjadi kurang kompetitif bagi segmen tertentu. Selanjutnya, Unilever menerapkan alternatif strategi. Yang pertama, menurunkan harga untuk bersaing dengan produk lokal. Nah, strategi yang digunakan oleh Unilever ini bertujuan untuk menjaga daya saing di segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Dengan harga yang lebih kompetitif, Unilever dapat mempertahankan konsumen yang berpotensi beralih ke produk lokal. Selanjutnya, yang kedua ada fokus pada inovasi produk ramah lingkungan dan kesehatan. Strategi ini memanfaatkan perubahan fermentasi konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan dan berkelanjutan. Nah, inovasi ini tuh memperkuat citra merek Unilever sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga ada mengurangi varian produk yang kurang menguntungkan. Langkah ini tuh dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya produksi, serta memfokus sumber daya pada produk-produk yang memiliki kontribusi keuntungan terbesar. Strategi yang dipilih, Unilever memilih fokus pada inovasi produk yang berkelanjutan dan efisiensi biaya sambil mempertahankan kekuatan merek untuk segmen penengah ke atas. Melalui analisis kasus manajemen strategi, Unilever dapat menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, sehingga tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.